Kemudian sang dewa bergegas menemui Subali dan Sugriwa di Istana Kesabaran Jiwa. Dalam jantra nasib telah tertulis takdir mereka, menjadi penumpas segala keangkaramurkaan yang mengusik tatanan semesta. Tugas pertama putra-putra Resi Gautama itu pun dimulai, yakni menaklukkan Mahesasura dan Lembusura, dua siluman sapi perkasa yang berani menodai Kahyangan dengan maksud melamar bidadari suci, Dewi Kesombongannya Tara. sudah kelewat batas. Kami siap menjalankan titah apapun dari Gusti Dewa Batara. Ada Raja Siluman Sapi yang mau menghancurkan hukum kehidupan. Dia nekat melamar bidadari suci. Kesombongannya sudah menyundul langit Kahyangan. Hukum mereka setimpal dengan kekurang ajarannya. Siapa yang membunuh Mahesasura dan Lembusura, akan kuanugerahi Dewi Tara, Hapsari yang dilamar Raja Siluman itu. Hamba menjalankan titah Paduka Dewa. Berangkatlah cucuku. Tanpa membuang waktu, Subali dan Sugriwa berangkat. Namun, karena tergesa, mereka lupa menanyakan letak Goa Kiskenda, sarang para siluman itu. Untunglah Subali tak kehilangan akal, ia menanyai siluman yang kebetulan melintas. Awalnya makhluk itu bungkam, enggan mengungkapkan rahasia tempat persembunyian para penguasa Goa. Tetapi ancaman tajam Subali membuatnya gentar, hingga akhirnya ia menunjuk jalan menuju Goa Kiskenda. Di mana Goa Kiskenda? Aku bertanya baik-baik, Siluman. Mau apa kamu ke sana? Itu urusanku. Kalau itu urusanmu, ada urusan apa? Aku harus memberitahu kepadamu. Kurang ajar. Baik, baik. Akan kutunjukkan. Kalian jalan terus ke arah Dewangkara tenggelam. Di bawah Gunung Pucung itulah Goa Kiskenda berada. Buat apa kamu ke sana? Rajanya seorang siluman sapi yang sangat kejam. Aku akan menumpasnya. Ayo Sugriwa, negerinya di arah barat. Lihat itu. Setibanya di sana, Subali dan Sugriwa segera mengultimatum para penghuni Goa agar menghentikan kelancangan mereka. Adu mulut pun pecah, karena Lembusura dan Mahesasura tak berada di tempat, menyisakan para pengikutnya saja. Pertikaian pun tak terhindarkan, Subali dan Sugriwa mengerahkan ajian dahsyat yang membuat bumi bergetar. Pasukan siluman itu lenyap tanpa sisa, kalah telak di hadapan kekuatan dua bersaudara tersebut. Sugriwa berkata lirih, "Kakanda, pasti kedua penguasa siluman itu bersembunyi di dalam goa. Namun kekuatan mereka pasti setara dengan para dewa, sebab berani menantang Kahyangan." Subali mengangguk, menyadari bahaya yang menanti. Sebelum masuk, ia berpesan pada adiknya, "Jika darah merah mengalir keluar dari goa, tandanya aku menang. Namun jika putih yang mengalir, maka aku gugur dan berlayar menuju Swargaloka." Tutup goa itu rapat-rapat bila saat itu tiba. Sugriwa pun mengiyakan pesan kakaknya dengan hati berdebar. Cukup aku saja yang masuk ke dalam. Aku akan melakukan itu, Sugriwa. Kamu tunggu di luar. Kalau nanti darah merah yang keluar dari mulut gua, artinya aku yang menang. Tapi kalau yang keluar darah putih, artinya aku berlaya. Maka cepat kau tutup pintu gua ini dengan batu besar, supaya Mahesasura dan Lembusura juga tewas di dalamnya. Kamu mengerti, adikku? Ya. Tapi aku mencemaskanmu, Kakang. Kenapa tidak berdua saja kita ke dalam, Kakang? Jangan, adikku. Aku ingin keturunan ayah kita tetap berkesinambungan. Sampaikan salamku kepada Yunda Anjani dan juga Romo Begawan. Mahesasura! Lembusura, ayo sini lawan aku. Kalian telah lancang berani meminang calon istriku dari swarga.
Mau apa kau kemari, monyet dekil? Begitu memasuki Aku Goa mau Kiskenda, Subali menemukan Mahesasura dan Lembu Sura tengah terperanjat melihat kedatangannya. Ucapan-ucapan tajam Subali membakar amarah kedua siluman itu, dan pertarungan hebat pun tak terhindarkan. Pada awalnya, Lembu Sura meremehkan Subali, yakin ia dapat menundukkannya dengan mudah. Namun, Subali membangkitkan ajian Pancasona pemberian Batara Narada, ilmu sakti yang membuatnya bangkit setiap kali roboh. Pertarungan memuncak, bumi berguncang, hingga akhirnya dua penguasa Goa itu terkapar tak berdaya. Darah merah dan putih membasahi batu-batu Goa, mengalir keluar bagai sungai takdir. Jangankan seekor kera, dewa pun dengan mudah kubunuh dengan satu tangan. Pancasona! Di luar, Sugriwa melihat cairan putih merembes dari celah goa. Sesuai pesan sang kakak, ia menyangka Subali telah gugur dan segera menutup pintu goa dengan batu-batu besar agar roh jahat tidak keluar. Namun tak disangka, Subali masih hidup dan terperangkap di dalam, terkejut melihat pengkhianatan yang ia kira disengaja. Dalam amarahnya, ia meyakini Sugriwa ingin menyingkirkannya demi Dewi Taraf, bidadari yang sama-sama mereka dambakan. Kakang, pasti kamu telah mati sampai bersama musuh-musuhmu. Nasibmu sungguh tidak pernah beruntung, Kakang. Sugriwa! Licik kamu! Kamu telah mengkhianati ketulusanku! Kalau hanya ingin menginginkan Dewi Tara sebagai upah dari Dewata, kenapa harus dengan cara selicik ini? Kau harus menerima hukumanku, Sugriwa!
Sugriwa! Apa yang terjadi, Sugriwa? Mana Subali? Kakang Subali mati bersama musuh-musuhnya. Sudahlah. Semuanya sudah suratan dewa. Tabahkan hatimu. Romo. Sugriwa pulang dengan hati pilu, menyampaikan kepada rakyat bahwa sang kakanda telah gugur di Goa Kiskenda. Kesedihan menyelimuti istana. Namun Batara Narada datang membawa kabar gembira, atas restu para dewa, Dewi Taraf akan menjadi permaisuri Sugriwa. Pesta pernikahan diadakan, mengobati luka duka yang baru saja melanda. Di tengah kebahagiaan itu, Subali tiba-tiba muncul di hadapan istana, masih berbalut amarah dan kekecewaan mendalam. Ia menuduh adiknya berkhianat dan merampas haknya. Sugriwa berusaha menjelaskan kebenaran yang terjadi, tetapi telinga Subali telah tertutup amarah. Tinju dan amukan pun melayang, menggetarkan istana dan mengubah pesta sukacita menjadi lautan duka dan ketegangan di antara dua saudara kandung itu. Sudah sampai ke Kayangan. Artinya, kamu dan kakakmu Subali berhak menerima Dewi Tara sebagai istri. Sebenarnya Kakang Subali lah yang lebih berhak daripada hamba Gusti Batara. Tapi Terserah kalianlah bagaimana mengaturnya. Yang penting Dewata tidak pernah ingkar janji. Kuserahkan Dewi Tara kepadamu. Anila, di sini kamu tidak boleh bandel. Jangan mentang-mentang anak dewa, terus boleh berbuat seenaknya. Di sini kamu termasuk anak buah Sugriwa dan Subali. Paham, Romo. Dan satu lagi, jangan terlalu banyak melawak. Di sini kamu termasuk salah seorang pemimpin. Kurang pantas kalau seorang pemimpin sering melawak seperti Bandagina. Nah, Sugriwa, selamat tinggal. Selamat berbahagia dengan istrimu, Dewi Tara. Kamu kaget, Sugriwa? Kamu kira aku tidak bisa membebaskan diri dari sumbatan batu di pintu gua? Hah? Kakang, saya hanya... Hatimu lebih busuk dari siluman, Sugriwa. Kamu tidak pantas menyerang nama sebagai putra Begawan Gotama. Kelakuanmu kelakuan Denawa. Kelakuan kaum Diu. Sabar, Kakang. Tega kamu mengkhianati kakak kandungmu sendiri. Demi untuk mendapatkan seorang bidadari. Hah? Sabar, Kakang. Demi Hyang Tunggal, saya hanya menjalankan perintahmu. Kau menyalahi perintahku, Sugriwa. Kamu sengaja menutup pintu gua. Padahal akulah yang memenangkan pertarungan. Aku berhasil membunuh Mahisasura. Tapi kamu malah mengurungku dalam sarangnya. Kakang, saya melihat darah putih dan darah merah bercampur dan keluar dari pintu goa. Dan perintahmu, kalau darah putih mengalir, berarti Kakang telah tewas. Apakah saya salah? Kalau kemudian saya menutup pintu goa itu? Dusta! Kamu mengarang cerita, Sugriwa. Sekarang terimalah hukumanku. Ya!
Sabar, sabar. Tenang. Tenang. Buang angkaramu. Ada soal bisa dirembuk dan kita buktikan apakah ucapan Sugriwa itu benar atau salah. Jangan ikut campur, Anila. Apa kamu mau aku lemparkan keluar bumi? Hah? Jangan. Jangan. Nanti saya dimarahi Romo Narada. Karena tugas saya untuk menjagamu dan juga Sugriwa.